Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pembahasan soal materi barisan dan deret. Kali ini kita akan membahas latihan soal yang kedua. Ya, kalau di video-video sebelumnya kita membahas latihan soal yang pertama. Nah, mari kita simak bagaimana cara penyelesaian soal untuk latihan soal yang kedua. Oke, untuk nomor 1 di latihan soal kedua, ya jadi untuk latihan soal kedua ini semuanya berkaitan dengan penerapan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk latihan soal kedua ini kita bahas soal-soal cerita ya yang berkaitan dengan barisan dan deret. Oke, untuk nomor 1, Pak Dodi membeli tanah seluas 200 meter persegi dengan harga 200 juta rupiah pada tahun 2012. Pada tahun 2017, Pak Dodi ingin menjual tanah tersebut. Seiring berjalannya waktu, harga tanah naik 15% setiap tahun. Tentukan harga jual tanah pada tahun 2017. Nah, maka cara penyelesaiannya ketika ada soal cerita seperti ini ya sangat penting gitu ya ketika kalian menuliskan hal-hal yang diketahui ya. Jadi perlu kalian tuliskan ya di situ yang diketahui adalah harga beli tanah ya, dimana harga beli tanah ini bisa kita tuliskan sebagai H0 ya, harga beli tanahnya sebesar 200 juta. Kemudian yang diketahui yang lainnya yaitu adalah periodenya. Periodenya ini bisa kita tuliskan sebagai T, yang mana T ini bisa kita dapatkan dari selisih tahun akhir dan tahun awal. Jadi karena yang ditanya ini pada tahun 2017 ya, sedangkan Pak Dodi ini membeli tanahnya di tahun 2012, maka untuk mencari periodenya bisa dengan 2017 dikurangi 2012 ya, sehingga periodenya adalah 5 tahun. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa harga tanah naik 15% setiap tahun. Ya, artinya di sini ada pertumbuhan nilai ya pada tiap tahunnya. Dan biasanya ini dituliskan sebagai R. Nah, pertumbuhan nilai tiap tahunnya di soal ceritanya ini tertulis 15%, atau bisa kita tulis 15/100 ya, atau kita bisa ubah ke dalam bentuk bilangan desimal yaitu 0,15. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya apa. Nah ya, yang ditanya di sini adalah harga jual tanah ya pada tahun 2017, sehingga kita bisa mengetahui ya bahwa yang ditanyakan ini adalah H5 ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya di nomor 1 ini berkaitan tentang pertumbuhan. Jadi untuk rumus dari pertumbuhannya sendiri itu adalah HT sama dengan H0 dikalikan 1 plus R pangkat T ya, dimana karena yang ditanyakan adalah H5, maka H5 ini dapat dicari dengan 200 juta ya dikalikan dengan 1 ditambah R-nya yaitu 0,15 ya, periodenya atau T-nya itu adalah 5. Sehingga dari sini kita bisa menyelesaikan dulu yang di dalam kurung. Sehingga saya punya 200 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,15 itu adalah 1,15, lalu dipangkatkan dengan 5. Nah, dari sini kita kerjakan dulu perpangkatannya. Ya, kemudian baru nanti ya silakan dikalikan dengan 200 juta. Nah, ketika hasil perpangkatan ini menghasilkan bilangan desimal dan ini sangat panjang sekali gitu ya, mungkin dari kalian terbatas gitu ya untuk medianya, sehingga boleh kalian ambil setidaknya 5 bilangan di belakang koma ya. Di sini saya ambil sekitar 8 angka di belakang koma. Jadi semakin banyak angka yang kalian ambil di belakang koma itu akan semakin mendekati kebenarannya gitu ya. Karena kalau kita bulatkan ya, semakin kita bulatkan lebih kecil ya, artinya bilangannya kita bulatkan
lebih sedikit gitu ya, banyak angka di belakang koma, itu maka nanti hasilnya akan lebih besar ya, dan itu akan semakin menjauhi dari tingkat kebenarannya gitu. Jadi akan lebih baik gitu kalau misalkan kalian mengambil banyak angka di belakang koma. Tapi kalau misalkan memang kalian membatasi itu, maka bisalah kalian ambil 5 angka di belakang koma ya. Dari sini silakan nanti dikalikan ya dengan 200 jutanya, maka akan menghasilkan 402 juta 271.437. Nah, inilah ya harga jual tanah pada tahun 2017 ya. Tapi jelasnya kalau misalkan koma gitu ya, di sini kan nggak ada ya kalau misalkan dalam 402.271.437 rupiah gitu kan, nggak mungkin akan dibulatkan oleh pemiliknya gitu, tapi aslinya ya nilainya segitu. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Pak Rashid meminjam uang sebesar 8 juta rupiah. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas 10 periode dengan suku bunga 1% per bulan. Jadi tentukan besar anuitasnya. Nah, maka cara penyelesaiannya itu adalah ya dengan kita menuliskan dulu yang diketahui di sini. Nah, yang diketahui di sini adalah pinjamannya. Ya, pinjamannya bisa kita tuliskan sebagai M, yaitu 8 juta. Lalu untuk periodenya atau T-nya itu adalah 10 bulan. Kemudian untuk suku bunganya atau I-nya itu adalah 1% per bulan, atau bisa kita ubah dalam bentuk desimal. Di sini menjadi 0,01 didapatkan dari 1% itu adalah 1/100. Kemudian di sini yang ditanya adalah besar anuitasnya atau I-nya. Nah, maka jelas ya, jadi untuk soal nomor 2 ini berkaitan dengan anuitas. Anuitas itu berarti berkaitan dengan pinjaman uang ya, yang mana itu bisa dibayarkan ya secara angsuran gitu ya, dan di setiap angsurannya itu pasti ada bunganya seperti itu. Nah, dari sini ya kita bisa menggunakan rumus anuitas, yaitu I dikalikan M per 1 min 1 plus I pangkat min T, yang mana langsung bisa kita masukkan saja ya, bisa kita substitusikan dari yang diketahui ini ke rumusnya, mana I-nya itu adalah 0,01 dikalikan dengan M, M-nya adalah 8 juta, kemudian per 1 min 1 plus I-nya adalah 0,01 pangkat min 10 ya, karena T-nya 10. Dari sini silakan dikerjakan untuk penyebutnya ya. Itu kalau di penyebutnya di situ ada yang dikurung, jadi silakan kerjakan dulu yang dikurung, yaitu 1 ditambah 0,01. Kemudian untuk pembilangnya bisa langsung dikali, sehingga nanti akan menghasilkan 80.000 per 1 min 1,01 pangkat min 10. Nah, dari bentuk ini maka kita bisa menyelesaikan 1,01 ini pangkat min 10 dulu ya. Kemudian ya dari situ kalau sudah ketemu yaitu 0,90528 ya, jadi kalian boleh ya pakai pembulatan ya, tapi di sini saya sarankan akan lebih baik kalau kalian mengambil banyak angka di belakang koma ya. Di sini saya ngambilnya 5 angka di belakang koma ya. Kemudian dari sini untuk penyebutnya bisa kita selesaikan 1 dikurangi 0,90528 ya, sehingga menghasilkan 0,09472, di mana pembilangnya tetap yaitu 80.000. Nah, dari sini baru kita bisa menyelesaikan ya pecahan ini, yaitu 80.000 dibagi 0,09472, maka akan menghasilkan 844.594,595. Nah, sehingga untuk besar anuitasnya adalah 844.594,595 rupiah. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Jumlah uang ditabungkan selama 4 tahun dengan suku bunga majemuk 10% per tahun.
Jika uang tersebut menjadi Rp6.588.450, tentukan besar uang semulanya. Nah, kita tuliskan dulu nih yang diketahui ya. Jadi yang diketahui yang pertama ya, di sini ada suku bunga ya, atau bisa kita tulis sebagai R sebesar 10%, atau bisa kita tulis 10/100 atau 0,1. Kemudian diketahui juga untuk periodenya, atau bisa kita tulis sebagai T, yaitu 4 tahun. Kemudian nilai setelah 4 tahun ya, atau bisa kita tulis M4, ini sebesar 6.588.450. Nah, yang ditanya adalah besar uang semula ya, atau M0-nya. Nah, ini kalau misalkan soal cerita berkaitan dengan uang tabungan, berarti ini ada kaitannya dengan bunga majemuk ya, sehingga kita bisa menggunakan rumus ya untuk bunga majemuknya. Di sini ada MT sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah R pangkat T. Jadi untuk bunga majemuk ini sebenarnya rumusnya hampir sama dengan pertumbuhan ya. Nah, cuman di sini ada kaitannya dengan suku bunga gitu ya, bunga majemuknya. Oke. Maka ketika ditanya gitu ya M0-nya, nah karena di sini yang sudah diketahui adalah M4, maka saya bisa menuliskan M4 ini akan sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah R pangkat 4. Nah, sehingga kalau saya mau mencari M0-nya, bisa kita ubah ya bentuk persamaannya itu menjadi M0 sama dengan M4 per 1 plus R pangkat 4. Sehingga akan ketemu ya M4-nya sudah diketahui 6.588.450 per 1 ditambah R-nya diganti dengan 0,1 ya, jelas untuk T-nya itu adalah 4. Nah, silakan kerjakan dulu untuk penyebutnya ya. Di situ ada yang di dalam kurung, jadi kerjakan dulu, berarti 1 ditambah 0,1 menjadi 1,1 ya, sehingga bisa saya tuliskan 6.588.450 dibagi 1,1 pangkat 4. Nah, dari sini kerjakan dulu yang di dalam kurungnya ya, atau di penyebutnya. Di sini kan penyebutnya masih dalam bentuk pangkat, jadi bisa diselesaikan dulu, sehingga hasilnya adalah 1,4641 ya. Silahkan kita tuliskan ya, pembilangnya tetap, sehingga nanti saya punya 6.588.450 dibagi 1,4641 sehingga menghasilkan 4.500.000. Nah, dari sini sudah ketemu ya, besar uang semulanya adalah 4.500.000 rupiah. Oke, lanjut untuk soal nomor 4. Industri rumah tangga baru beroperasi pada tahun 2012, membeli mesin produksi seharga 150 juta rupiah. Dengan berjalannya proses produksi, harga mesin menurun 6% setiap tahun. Ya, tentukan nilai mesin tersebut setelah pemakaian selama 10 tahun. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya dari soal ceritanya, ya kita bisa menentukan yang diketahui dulu nih ya. Jadi kita tuliskan dulu harga beli mesinnya, atau kita bisa tulis sebagai H0, yaitu 150 juta. Kemudian untuk periodenya atau T-nya itu 10 tahun. Kemudian untuk penyusutan nilai tiap tahunnya, atau bisa kita tulis sebagai R, sebesar 6% ya, atau bisa kita tulis 6/100, atau juga bisa 0,06. Nah, yang ditanya ini adalah nilai mesin setelah pemakaian selama 10 tahun atau H10. Nah, dari sini kalau kita lihat dari soal ceritanya gitu ya, ini harga mesin ini menurun gitu ya setiap tahunnya, maka soal cerita ini berkaitan dengan penyusutan atau peluruhan ya. Jadi rumus yang bisa kita pakai di sini menggunakan rumus peluruhan atau penyusutan. Nah, sebenarnya rumusnya ini hampir sama dengan pertumbuhan ya, hanya saja kalau untuk pertumbuhannya di situ yang di dalam kurung ya, itu 1 plus R kalau untuk pertumbuhan. Nah, karena kalau pertumbuhan kan jelas harganya pasti naik gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk penyusutan, nah ini kan menurun ya, harganya menurun, sehingga
yang di dalam kurung itu dikurangi, kayak gitu. Jadi rumusnya yang dipakai HT sama dengan H0 dikalikan 1 min R pangkat T. Nah, kita bisa langsung substitusikan ya semua yang sudah diketahui ke rumusnya, sehingga saya bisa menentukan nilai H10-nya ya dengan cara H0 dikalikan 1 min R pangkat 10, dimana H0-nya bisa kita ganti 150 juta dikalikan 1 dikurangi R-nya itu 0,06, ya T-nya di situ adalah pangkat 10. Sehingga kerjakan dulu yang di dalam kurung ya, 1 dikurangi 0,06 yaitu 0,94. Ya, di sini karena ada pangkatnya maka bisa kalian selesaikan dulu 0,94 dipangkatkan 10 ya. Jadi untuk 150 jutanya nanti tetap, sehingga nanti hasil dari 0,94 pangkat 10 itu dikalikan dengan 150 juta, maka nanti akan menghasilkan 80.792.267,1. Jadi nilai mesin setelah pemakaian selama 10 tahun adalah 80.792.267,1 rupiah.